Ya, selamat siang kepada semua mahasiswa pengantar jurnalistik. Hari ini kita akan membahas tentang jurnalistik dan jurnalisme ya. Memang sebetulnya ini adalah kaitannya dengan pengantar, tentu adalah berkaitan dengan tahapan Anda untuk mengenal ya lebih jauh tentang jurnalistik ya. Apakah yang disebut sebagai karya jurnalistik ya dan karya non jurnalistik? Tentu Anda bisa merasakan, bisa mengubah atau bisa membedakan ya, membedakan mana sih yang disebut sebagai jurnalistik dan bukan jurnalistik. Pasti Anda tahu ya, ketika Anda melihat media online gitu ya, atau membaca surat kabar, Anda tentu akan bisa melihat, menilai bahwa berita ini berita yang merupakan karya jurnalistik atau bukan ya. Bahkan berita pun bisa disebut sebagai bukan karya jurnalistik ya. Dan yang tidak sebagai berita pun gitu ya di media ya, seperti media sosial. Bahkan kadang-kadang itu bernilai berita ya, bernilai berita sangat tinggi. Nah, itulah gunanya Anda memahami sebetulnya bukan dari medianya, tapi dari karyanya ya. Jadi karya itu bisa saja dia tidak tampil di media mainstream gitu ya. Dia tampilnya di media sosial ya, di media sosial. Tapi karena dia menjadi viral dan kemudian dianggap sebagai berita yang bagus gitu ya, akhirnya media-media mainstream ikut memberitakan apa yang disampaikan oleh media sosial tadi gitu ya. Nah, itulah gunanya Anda bisa tajam gitu ya, bisa menilai ya. Karena kalau jurnalistik itu disebutnya sebagai penciuman yang tajam ya. Anda mempunyai penciuman yang tajam bahwa ini berita atau bukan berita ya. Nah, itu gunanya Anda latihan gitu ya. Kalau misalnya Anda hanya sekedar membaca buku gitu ya, Anda tetap tidak akan tahu bahwa ini sebetulnya terkategori sebagai berita yang bernilai berita atau tidak gitu ya. Karena kan memang informasi itu dibedakan ya. Ketika tampil di media, dia bisa merupakan karya berita, bisa juga bukan karya berita gitu ya. Nah, itu adalah hal yang terjadi ya. Nah, makanya ketika kita bahas tentang jurnalistik dan jurnalisme, ya sebetulnya jurnalismenya ini adalah dapat dibedakan dari aktivitas dan produk lain dengan karakteristik dan praktik tertentu yang dapat diidentifikasi. Artinya ketika Anda membuat sebuah karya jurnalistik, tentu dia harus memenuhi nilai-nilai berita, memenuhi kriteria. Ya paling tidak dia harus menjadi berita gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai kaidah-kaidah jurnalistik itu? Tentu kita bisa membahasnya lebih jauh dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh misalnya 9 elemen jurnalistik ya. Contohnya ya, 9 elemen jurnalistik yang disampaikan oleh Bill Kovac itu ya memuat paling tidak ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebenaran, yang kedua berkaitan dengan loyalitasnya kepada publik ya. Yang ketiga adalah disiplin melakukan verifikasi. Yang keempatnya adalah berfungsi sebagai kontrol ya terhadap kekuasaan atau yang disebut sebagai watchdog ya istilahnya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang berkaitan erat dengan elemen jurnalistik. Apakah berita itu benar? Ya oke, benar gitu ya. Tapi masalahnya apakah berita itu layak disajikan kepada publik misalnya. Nah, itu juga pertanyaan penting gitu ya. Karena ketika kita menyajikan berita ini kan kepentingannya kepada masyarakat banyak gitu ya. Kalau tidak ada kepentingannya buat apa kita capek-capek menulis gitu ya. Tidak ada masyarakat juga yang baca gitu ya, tidak perlu dengan informasi itu. Nah, itu juga tentu harus kita pertanyakan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menilai bahwa yang kita buat ini bernilai jurnalistik atau tidak. Nah, itu penting ya. Jadi kalau Anda hanya sekedar menulis gitu ya, belum tentu karya Anda itu adalah karya jurnalistik ya. Bisa saja itu bukan gitu ya. Bisa saja itu hanya sekedar ya informasi tapi tidak dibaca orang ya. Kalau Anda karya jurnalistik yang tadi ya dari yang disampaikan oleh Bill Kovac itu antara lain yang ketujuh itu adalah menarik dan relevan ya. Bagaimana caranya Anda membuat berita itu menjadi menarik dan relevan? Ya jadi kalau misalnya Anda menerima keterangan ya dari seorang narasumber ya, kemudian Anda menerima keterangan dari humas misalnya ya. Humas itu biasanya kan sudah tertulis, sudah ada fotonya, sudah ada teksnya ya,
dan semua sudah lengkap. Nah, ketika misalnya dia bicara tentang produk ya, misalnya itu adalah produk kendaraan gitu ya, mobil misalnya atau motor, ya Anda sekedar menulis apa yang disampaikan di keterangan humas itu ya, tanpa melakukan test drive misalnya. Anda tidak mencoba apakah keunggulan dari kendaraan itu, kelemahannya apa, tidak ada. Nah, itu pasti berita Anda tidak menarik gitu ya. Kenapa sekarang bermunculan orang-orang yang bisa mereview ya. Mereview itu dalam arti dia sebetulnya menilai secara objektif ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan kelebihan. Kalau humas kan menampilkan hanya kelebihan ya. Hanya apa yang bisa dianggap membuat konten itu menjadi sangat menarik buat orang, tapi juga membuat perusahaannya menjadi positif gitu ya. Padahal itu adalah konsep kehumasan yang mungkin sudah usang gitu ya. Justru kehumasan yang baru ini harus memuat gitu ya, melengkapi. Jadi orang tidak merasa ditipu ketika dia membeli sebuah produk gitu ya. Ketika dia membeli ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh konten humas tadi gitu ya. Makanya itu perlu wartawan ya. Wartawan melakukan uji coba, melakukan test drive, kemudian dia akan bisa menilai, oh ini kelebihan dari kendaraan ini adalah A, B, C, D. Ya. Kemudian kekurangannya apa saja, A, B, C, D. Nah itu juga bagian yang terpenting gitu ya. Agar ketika produk ini sampai ke tangan masyarakat, masyarakat juga puas gitu ya, dalam arti oh sesuai dengan spek yang disampaikan, harganya juga sesuai, jadi puas masyarakat ya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar pujian-pujian gitu ya, sama seperti halnya sebuah pemberitaan, kalau kita hanya sekedar memuji, biasanya orang juga tidak akan tertarik untuk membaca konten kita. Kita harus memenuhi dengan kritik ya, kritik dan saran tentu saja ya, bukan hanya kritik ya, tapi kita harus ada sarannya ya. Nah, nilai-nilai jurnalistik. Meskipun jurnalisme menempati ruang yang jauh lebih kecil daripada perbincangan, hiburan, opini, pernyataan, iklan, dan propaganda yang mendominasi jagat media, ya jurnalisme dianggap lebih berharga daripada sebagian besar barang di luar sana. Ya artinya ketika Anda membuat karya jurnalistik, dia harus mempunyai nilai. Ya, artinya nilai apa? Ya nilai secara jurnalistik, nilai secara berita, gitu ya. Mempunyai nilai-nilai berita, mempunyai unsur-unsur yang membuat dia bernilai. Ya, semakin banyak nilainya, semakin tinggi nilainya, tentu akan semakin menarik karya jurnalistik itu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi karya yang sekedar muncul. Ya. Nah, karya jurnalistik yang membedakan dari karya lain itu adalah terverifikasi. Ya. Oke lah, sekarang media digital itu bisa di nomor sekian kan. Gitu. Yang penting dia menyajikan berita duluan gitu ya, update-nya kemudian gitu ya, verifikasinya kemudian. Nah, ya, celakanya kadang-kadang tidak terverifikasi. Artinya kita sudah menggebu-gebu menampilkan sebuah peristiwa gitu ya, sampai berjilid-jilid, tapi ternyata tidak ada verifikasinya. Nah, itu belum bisa dinyatakan sebagai karya jurnalistik ya. Karena kalau karya jurnalistik dia harus terverifikasi, walaupun menyusul ya. Oke lah, media online itu bisa memungkinkan dia menampilkan berita yang cepat, tapi dia verifikasinya belakangan. Itu sangat mungkin ya dilakukan oleh berita-berita yang berbasis media online, karena memang yang dibutuhkan adalah kecepatan ya, agar tidak kalah dari media yang lain. Dia memang harus berlomba dari media yang lain ya, menyajikan berita yang tercepat. Ya tapi itu bukan juga jaminan ya. Karena sekarang era big data ya. Jadi Anda harus melengkapi, bukan hanya sekedar informasi gitu ya, yang tampil duluan tapi tidak lengkap gitu ya. Akhirnya hanya menjadi ya orang tahu begitu aja tapi tidak ada nilainya ya. Makanya Anda butuh kelengkapan berita itu. Salah satunya dengan verifikasi, dengan data, dengan memenuhi karya Anda dengan data-data yang lengkap, sehingga orang ketika bertanya ya jawabannya ada di situ. Ya, jadi dia harus merupakan jawaban ya. Jadi bukan hanya sekedar konten tapi merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak pembaca ya. Anda sebagai jurnalis harus bisa menjawab itu. Artinya menjawab pertanyaan itu bukan Anda yang menjawab gitu ya. Menjawabnya ya narasumber Anda, narasumber yang bisa disebut sebagai mempunyai otoritas ya untuk memberikan keterangan.
pertanyaan dari masyarakat ini. Bukan masyarakatnya bertanya kepada Anda, tapi Anda memprediksi. Bisa memprediksi, oh masyarakat tuh ketika ada informasi ini akan bertanya ini. Akan bertanya ini, akan bertanya ini. Nah itu harus Anda bisa prediksi. Nah pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian Anda olah, Anda ajukan kepada narasumber Anda. Nah kemudian Anda jawab gitu ya. Bisa saja pertanyaan itu tidak dijawab dengan wawancara. Bisa ya. Kenapa? Karena Anda melakukan peliputan ya di lapangan. Anda melihat sendiri, Anda mengumpulkan data, melihat, mendengar, ya merasakan. Nah itu adalah bagian dari jawaban gitu ya. Yang bisa menjawab sebuah peristiwa itu bukan hanya sekedar wawancara, tapi observasi ya. Dengan Anda melakukan pengamatan gitu ya, baik secara jarak jauh atau terlibat gitu ya, itu Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Jadi tidak harus Anda melakukan wawancara ya. Wawancara itu oke, metode yang berikutnya gitu ya, untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi. Ya, tapi setelah Anda mengumpulkan data, gitu. Yang paling penting Anda bukan wawancaranya, tapi observasinya, gitu ya. Observasinya berarti harus ke lapangan, harus ke lokasi kejadian, harus ke lokasi peristiwa, gitu ya. Kalau Anda dari jarak jauh tidak bisa, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan mahasiswa yang menyatakan bahwa bagaimana sih reportase yang baik menurut kaidah-kaidah jurnalistik, menurut buku-buku yang ada gitu ya, menurut pakar-pakar jurnalistik seperti apa? Ya tentu saja itu tadi. Anda tidak bisa hanya menerima laporan sepihak ya. Yang pertama itu ya. Yang pertama Anda tidak bisa menerima laporan sepihak dari seorang yang bisa dianggap sebagai narasumber Anda gitu ya. Nah itu harus Anda klarifikasi dulu. Kebenarannya apakah benar informasi yang disampaikan oleh orang ini atau dia hanya mengada-ada atau informasinya tidak lengkap karena Anda tidak melakukan verifikasi. Nah, di era big data ini memungkinkan Anda bukan hanya sekedar observasi, bukan hanya sekedar wawancara, tapi juga menggunakan data-data yang tersedia di media, ya, artinya di internet, ya. Dengan Anda menggunakan data-data yang tersedia itu juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat, ya. Nah, itu gunanya Anda menjadi pekerja media, ya. Anda bisa menjahit, gitu ya, merangkai kisah dari awal sampai akhir, gitu. Nah, itu agar masyarakat mengerti. Karena kalau Anda tidak bisa merunutkan peristiwa itu dari awal sampai akhir, masyarakat akan kebingungan ya ketika membaca apa yang Anda sampaikan, karena mereka tidak bisa merasakan sendiri apa yang Anda rasakan ketika meliput ya, tentu Anda menjadi perpanjangan tangan dari pembaca ya istilahnya itu. Nah itu yang terverifikasi ya. Tujuan jurnalisme ya, tulis Bill Kovac dan Tim Rosenthal ya, tidak ditentukan oleh teknologi atau oleh jurnalis atau teknik yang mereka terapkan ya. Sebaliknya, prinsip dan tujuan jurnalisme ditentukan oleh sesuatu yang lebih mendasar, fungsi berita dalam masyarakat ya. Jadi memang yang disebut sebagai elemen kedua ya. Elemen pertamanya adalah kebenaran, elemen keduanya adalah loyalitas kepada masyarakat atau loyalitas kepada publik. Nah, itu adalah yang terpenting. Jadi, Anda harus melakukan itu. Loyalitas Anda adalah kepada orang banyak, ya, kebutuhan orang banyak. Nah, itu yang Anda bela, gitu ya. Apakah Anda tidak bisa membedakan yang mana kebutuhan orang banyak dan kebutuhan sebagian orang atau sekelompok orang? Itu bisa, gitu ya. Kita bisa merasakan, bisa tahu, gitu ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya kita wawancara, gitu ya. Kita bisa melihat trending topik gitu ya, bisa tahu bahwa oh masyarakat sedang merasa gelisah, merasa resah dari rencana misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembeban biaya misalnya ya, nantinya kepada masyarakat ya. Kayak sekarang ini kan sedang heboh akan berubah gas melon dengan menggunakan bahan bakunya nanti batu bara ya. Batu bara diubah menjadi gas, itu juga akan berpengaruh, tentu berpengaruh besar ya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita dari awalnya dulu, sebelum mungkin sebagian dari Anda tidak tahu kenapa ujuk-ujuk sebagian rumah tangga sekarang menggunakan gas gitu ya. Karena dulunya kita tidak menggunakan gas tapi menggunakan minyak tanah ya. Jadi waktu itu ada perubahan ke sistem
dengan gas melon itu dan dianggap sebagai terobosan, tapi kemudian ingin diubah lagi karena ternyata gas ini bisa dijual dengan lebih mahal ya. Kalau Anda beli gas yang 12 kilo dengan yang 3 kilo kan beda ya harganya, cukup signifikan. Nah itulah yang kemudian akan diubah lagi dengan menggunakan bahan baku yang bukan gas lagi, tapi merupakan bahan yang lain gitu ya, tapi batu bara ya. Jadi Anda bisa lihat juga nanti di layar di materi yang saya berikan, bisa Anda pelajari lebih jauh gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai karya jurnalistik dan karya bukan karya jurnalistik ya. Karena memang sebagai mahasiswa pengantar jurnalistik tentu Anda harus bisa mempunyai upaya untuk bisa mengenal gitu ya, bisa memahami yang mana jurnalistik, yang mana yang bukan gitu ya. Nah tentu ini adalah hal mendasar gitu ya. Kalau Anda tidak bisa membedakan ini karya jurnalistik atau bukan jurnalistik itu juga akan sulit ya. Nah kita bisa bicara banyak tentang infotainment ya. Sudah banyak juga riset ya penelitian berkaitan dengan infotainment yang menyatakan infotainment itu adalah berita yang kategorinya bukan merupakan karya jurnalistik gitu ya. Artinya Dewan Pers juga menganggap itu sebagai kategori bukan karya jurnalistik ya. Oke, ya, kita sepakat itu. Ya, sepakat semua. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia berkaitan dengan infotainment juga, tapi bukan dalam kategori yang tadi gosip ya. Ketika dia berkaitan dengan berita seperti misalnya kecelakaan yang dialami oleh Vanessa Angel dan seterusnya itu kan bukan gosip ya. Artinya itu adalah peristiwa ya, selebriti. Ya selebriti juga bagian dari berita. Kenapa selebriti itu berita? Karena rubrikasi media salah satunya ada rubrikasi yang disebut sebagai hiburan ya. Hiburan apa isinya? Yaitu antara lain gaya hidup, antara lain tadi ya berkaitan dengan apa yang dialami oleh selebriti gitu ya, apa yang dialami oleh orang-orang terkenal gitu, itu juga menjadi bagian dari hiburan gitu ya. Nah memang harus bisa dibedakan ya antara berita yang gosip dan bukan gosip ya. Jadi kalau Anda sebagai jurnalis ditempatkan di rubrik hiburan, ya Anda harus bisa mempunyai kemampuan itu, mempunyai kemampuan untuk menyatakan bahwa karya Anda ini hanya sepenuhnya adalah karya jurnalistik, bukan karya yang gosip gitu ya. Itu juga bagian yang sangat penting sehingga perdebatan tentang infotainment dan bukan gitu ya, itu bisa diakhiri. Sebetulnya hiburan adalah bagian dari karya jurnalistik juga karena tanpa rubrik hiburan biasanya tidak menarik tuh ya. Rubrikasi di media kalau tidak ada hiburan tidak lengkap. Makanya perlu ya ada hiburan. Ya tapi tentu beritanya harus berita yang benar gitu ya, berita yang berdasarkan fakta. Hiburan yang mengacu pada 9 elemen jurnalistik itu catatannya. Nah, itu yang paling penting dari pertemuan kita kali ini. Tentu Anda bisa lebih banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan jurnalisme ini ya, antara lain Anda menonton film All the President's Men, itu juga salah satu film yang cukup baik ya untuk Anda bisa mengetahui bagaimana sih cara kerja jurnalistik itu ya, butuh berapa banyak narasumber untuk hanya sekadar menulis satu berita, butuh berapa banyak data gitu ya agar beritanya bisa menjawab semua yang diinginkan, yang ingin diketahui masyarakat gitu ya, yang ingin diketahui masyarakat ya. Jadi kalau All President Men itu kan bercerita tentang dua wartawan yang kemudian membongkar skandal Watergate gitu ya, yang kemudian bisa menjatuhkan seorang penguasa ya, seorang presiden jatuh gara-gara kerja wartawan ya. Itulah luar biasanya jurnalistik gitu ya. Jadi dari dia bisa mempopulerkan orang tapi juga bisa menjatuhkan orang dari kursi kekuasaan gitu ya. Ya, itulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan lanjutkan pertemuannya dengan pertemuan di pekan depan. Jangan lupa untuk terus ya berkarya dengan media yang sudah kita miliki ya, CMS yang sudah kita berikan. Jadi lab Anda untuk berkreasi bukan hanya lab TV tapi juga lab media digital ya. Dan medianya itu adalah media mainstream ya. Waktu itu kita sudah memberikan aksesnya, Anda bisa menggunakan, memanfaatkan dan berkarya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak karya Anda, semakin Anda terampil ya, semakin Anda mampu membuat
konten-konten yang merupakan karya jurnalistik, nah tentu saja nilai Anda juga akan semakin baik ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat sore.